Hai hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to math class. Kali ini kita akan melanjutkan materi bilangan, yaitu mengenai pengenalan bilangan pecahan. Disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Di sekolah dasar dulu sudah pernah dibahas mengenai KPK dan FPB. Sekarang kita akan mereview sedikit ya. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Sebagai contoh, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, caranya, karena dia namanya kelipatan ya, berarti kita pakai kelipatannya. Kita cari kelipatannya. Kelipatan 1 dari 4, 4. Kelipatan 2 dari 4 berarti 4 ditambah 4, 8. Kelipatan 3-nya berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 lagi, berarti 4-nya 3 kali ya. Berarti 12 tambah 4 lagi, 16 ditambah 4 lagi, 20 dan seterusnya. Lalu untuk yang 6, kelipatannya berarti 6, 12 ditambah 6 lagi 18 ditambah 6 lagi berarti 24 dan seterusnya ya. Nah, karena namanya ini KPK dari 4 dan 6, kita cari kelipatan yang terkecil. Yang di 4 ada, di 6 ada, tapi yang paling kecil berarti 12. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Soalnya sama ya. Tentukan FPB dari 4 dan 6. Nah, kalau seperti ini kita cari faktor masing-masing terlebih dahulu. Untuk 4, faktornya itu, kalau dibagi 1 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya 2, dibagi 3 nggak bisa ya, berarti habis. Lalu untuk 6, dibagi 1 hasilnya 6, dibagi 2 hasilnya 3, dibagi 3 hasilnya 2, udah cukup. Berarti lalu kita cari faktor yang terbesar yang sama dari 4 dan 6. Berarti 2 ya. Sehingga FPB dari 4 dan 6 sama dengan 2. Itu. Baik, kali ini kita akan menyederhanakan pecahan. Jadi, inilah kenapa kita membutuhkan sedikit pengetahuan mengenai FPB, karena FPB itu berguna dalam penyederhanaan pecahan. Oke ya, langsung aja kita ke contoh soal. Untuk yang pertama ada 12/16. Jadi untuk menyederhanakan pecahan itu, pembilang ini dibagi dengan FPB dari kedua bilangan ini ya. Begitu pula untuk penyebut dibagi juga dengan FPB. Nah, gitu ya. Kita mulai aja. Berarti FPB dari 12 dan 16. Kita cari dulu. 12 faktornya itu kok dibagi 1 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 3 hasilnya 4, dibagi 4 hasilnya 3. Selesai ya. Lalu untuk 16, dibagi 1 hasilnya 16, dibagi 2 hasilnya 8, dibagi 3 tidak bisa ya, berarti langsung dibagi 4 hasilnya 4, bagi 5 tidak bisa. Oke, sudah habis. Nah, cari faktor yang terbesar dari keduanya. 4 ya. Nah, berarti FPB nya ini 4. Berarti 12 ini si pembilang kita bagi 4,
dan penyebut si 16 dibagi 4 juga. 12 dibagi 4 3, 16 dibagi 4 4. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari pecahan 12/16. Oke ya. Lanjut soal nomor 2. Untuk nomor 2 sama, kita cari terlebih dahulu FPB dari 7 dan 21. Untuk 7, 1 dibagi 7, 2 dibagi 7 tidak bisa ya, itu sudah habis. Lalu untuk 21, 1 dibagi 21 dibagi 1 maksudnya hasilnya 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 hasilnya 7, dibagi 4 5, udah habis ya. Nah, berarti FPB dari 7 dan 21 adalah 7. Sehingga cara menyederhanakannya berarti pembilang dan penyebut dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Lalu untuk nomor 3 sama, kita cari FPB-nya terlebih dahulu. Untuk 10 ini 10 dibagi 1 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5, dibagi 3 dibagi 4 udah habis ya. 15 dibagi 1 hasilnya 15, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 hasilnya 5, dibagi 4 tidak bisa ya, dibagi 5 hasilnya 3, sama aja, berarti sudah selesai. Lalu FPB-nya berarti 5. Sehingga pembilangnya dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. 10 dibagi 5 2, 15 dibagi 5 3. Lalu soal nomor 4, dia ada yang berbentuk angka, ada yang huruf. Jadi cara pengerjaannya kita selesaikan yang angka terlebih dahulu ya. Jadi bentuk sederhana dari 9/45, faktor terbesarnya berarti 9. Berarti 9 dibagi 9 sama saja dengan ini juga dibagi 9. 1, 45 dibagi 9 5. Oke, setelah itu kita selesaikan yang hurufnya. Nah, yang hurufnya ini kita tulis ulang aja ya. A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4, A pangkat 3, B, C pangkat 2. Berarti ini 1/5. A pangkat 2 dibagi A pangkat 3, berarti yang ini habis, ini masih sisa A. Berarti A yang di atas, A-nya habis ya. Lalu yang B yang atas ada 3, B yang bawah ada 1, berarti yang di sini habis. Berarti sini sisa 2. Berarti B pangkat 2. Lalu yang C yang atas ada 4, C yang bawah ada 2, berarti ini habis, yang ini sisa C pangkat 2. Berarti bentuk sederhananya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk lain dari bilangan pecahan. Jadi bentuk yang pertama yaitu pecahan bisa dirubah menjadi bentuk persen. Nah, bentuk umumnya kita misalkan pecahannya itu A/B, supaya dia bisa menjadi persen, maka tinggal kita kalikan dengan 100%. Untuk contoh 1/2 ini kan bentuk pecahan. Nah, ini kalau kita mau menjadikan bentuk persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. Berarti ini 1 dikali 100/2, persennya di sini 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Jadi bentuk pecahan 1/2 itu sama dengan 50%. Oke, selanjutnya bentuk pecahan bisa dirubah menjadi bentuk per mil. Bedanya dengan persen, jika tadi persen itu 100, kalau per mil ini 1000.
Jadi bentuk pecahannya A per B dikali 1000 per mil. Nah, caranya sama. Contoh, kali ini bentuk pecahannya 1/4. Nah, ini berapa per mil? Tinggal kita kalikan saja dengan 1000 per mil sama dengan 1 kali 1000 per 4 per mil sama saja dengan 1000 per 4 per mil sama dengan 250 per mil. Untuk yang lain yaitu bagaimana cara mengubah persen dan atau per mil tadi menjadi kembali bentuk pecahan. Misal kita punya 25%. Nah, ini bentuk pecahannya gimana? Langsung saja 25 per 100. Jadi 25% itu sama dengan 25 per 100. Nah, 20 ini bisa kita sederhanakan dengan memakai FPB dari 25 dan 100. Di sini FPB-nya 25 ya. Berarti 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4 gitu. Lalu jika 100 per mil. Nah, ini bentuk pecahannya gimana? Langsung saja berarti 100 per 1000. Nah, FPB-nya dari 100 dan 1000 ini adalah 100, berarti 1 per 10. Nah, ini bentuk pecahannya. Itu ya. Lalu bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi per mil? Misal, di sini ada 10%. 10% itu kita ubah dulu ke bentuk pecahan, berarti 10 per 100, lalu kita kalikan dengan 1000 per mil. Nah, cara cepatnya ini 10 dikali 1000 per 100. Oh, maaf kelebihan satunya. 100 per mil 10.000 per 100 sama dengan ini nolnya 2 dibuang, sisa 100 per mil ya. Atau kalau mau cara cepatnya ini langsung saja nih, terus ini ya, kali 1000 per mil. Ini nolnya 2 di bawah kita coret, di sini juga coret 2. Berarti sisa 10 dikalikan 10, 100 per mil. Itu cara cepatnya, oke? Itu tadi bentuk lain dari bilangan pecah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bilangan pecahan. Untuk materi bilangan lainnya, cek di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.